Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu kembali. Kali ini kakak akan bahas request soal dari salah satu teman-teman kalian. Yuk langsung saja kita kerjakan bersama-sama. Diketahui soal tentang sudut di sini dan garis. Jadi ada dua garis sejajar di sini membentuk sudut. Nah, ini adalah soal dari kelas 7. Seperti ini. Jadi ada dua garis sejajar, garis X dan Y. Lalu masing-masing membentuk sudut. Di sini ada sudut A1, A2, A3 dan A4, lalu ada sudut B1, B2, B3 dan B4. Nah, pertanyaannya apa? Yang pertama, dari gambar di atas kita diminta untuk menentukan yang pertama, pasangan sudut-sudut dalam sepihak. Kita kerjakan yang bagian A, pasangan sudut dalam sepihak. Pasangan sudut dalam sepihak yaitu ketika ada dua sudut dalam, seperti namanya ya, karena ini dalam sepihak berarti sudutnya yang bagian dalam yang terletak pada sisi yang sama. Terletak pada sisi yang sama. Dari gambar di atas, sisi yang sama mana? Dan bagian dalam. Nah, kita lihat yang dalam kan berarti sudutnya hanya ada ini 4 nih. Karena di dalam garis yang sejajar ini ya, ada sudut A2, A3, B1 dan B4. Dalam sepihak itu yang sisinya sama. Nih, berarti bisa kakak lingkari nih. Untuk sudut A3, ini sisinya sama dengan B4. Lalu yang kedua untuk sudut A2, ini sama dengan B1. Jadi bisa kakak tuliskan pasangan sudut dalam sepihak. Di situ ada sudut A3 dan sudut B4. Lalu ada sudut A2 dan sudut B1. Itu ya. Selanjutnya kita lihat soal yang B. Yang B apa? Pasangan sudut-sudut luar sepihak. Kalau tadi dalam, sekarang yang ditanya adalah pasangan sudut luar sepihak. Nah, ini yang mana? Yaitu ketika ada dua sudut. Kalau tadi dalam sepihak itu di dalam, kalau ini luar sepihak adalah di sisi luar. Dua sudut di sisi luar yang terletak pada sisi yang sama. Nah, sekarang kita lihat dulu nih. Kalau tadi dalam kita fokusnya di dalam, kalau ini luar sepihak berarti kita fokus di luar. Ada sudut apa? A1 dan A4, ada lagi B2 dan B3. Yang terletak pada sisi yang sama berarti ini A1 sama dengan B2. Lalu selanjutnya
sudut A4 sama dengan B3. Atau kakak bisa tuliskan. Jadi pasangan sudut luar sepihaknya ada sudut A1 dan sudut B2. Lalu ada sudut A4 dan sudut B3. Oke. Selanjutnya kita lihat yang bagian C. Yang C apa nih? Besar sudut B1, maaf, besar sudut B2, B1, dan A2. Jika diketahui sudut A1-nya 120 derajat. Kita kerjakan ya. Yang bagian C. Yang ditanyakan besar sudut B2, besar sudut B2, sudut B1, dan sudut A2. Jika diketahui sudut A1-nya itu 120 derajat. Nah, kita mulai dari sudut yang B2. Nah, kita lihat hubungan sudut B2 dan A1 itu apa ya? Kita lihat di gambar. Ini sudut B2 dan sudut A1. Oh, sudah kakak kasih garis sama-sama merah. Hubungannya apa? Ini sudutnya di luar dan di sisi yang sama. Berarti ini adalah sudut yang pasangan sudut luar sepihak. Nah, kakak ingatkan kembali. Berarti sudut B2 dan sudut A1 adalah pasangan sudut luar sepihak. Nah, kita ingat kembali aturannya. Besar sudut luar sepihak itu berapa? Jadi jumlah dua sudut luar sepihak adalah 180 derajat. Jadi sudut B2 ditambah sudut A1 itu besarnya adalah 180 derajat. Kita sudah tahu sudut A1 berapa? 120 derajat. Jadi sudut B2 ditambah sudut A1 120 derajat akan sama dengan 180 derajat. Jadi besar sudut B2 adalah, kita pindah ruas 120-nya 180 derajat dikurangi 120 derajat. Karena ini pindah ruas positif jadi negatif ya. Jadi kita peroleh besar sudut B2 adalah 60 derajat. Jelas ya? Ini untuk bagian yang sudut B2. Sekarang ini masih poin yang C untuk besar sudut B1. Berapa? Kita lihat dulu. Hubungan sudut B1 dan A1 apa? Kenapa sih kakak bandingkannya dengan A1? Karena yang diketahui itu adalah sudut A1. Kita lihat hubungannya sudut A1 dan B1 itu apa? Nih, sudut A1 dan ini sudut B1. Kakak kasih ini ya. Kasih warna hitam nih. Nih, sudut A1 dan ini sudut B1. Ini menghadap sama. Nih, hadapnya sama ya. Ini adalah nih,
sudut A 1 dan sudut B1 adalah pasangan dua sudut yang kalau menghadapnya sama sudut yang sehadap. Nah, kita kerjakan. Nah, jadi sudut B1 dan sudut A1 adalah pasangan dua sudut yang sehadap. Sekarang kita ingat kembali, kalau kita tahu dua sudut sehadap, ini pengaruhnya apa? Kita bisa mencari besarnya, yaitu besar nih, dua sudut yang sehadap adalah sama. Nih, sama. Jadi, kakak bisa tuliskan sudut B1 ini besarnya sama dengan sudut A1. Kita tahu sudut A1 berapa? 120 derajat. Jadi kita peroleh sudut B1 besarnya adalah 120 derajat. Oke, kita lanjut. Masih poin yang C, yaitu yang sudut A2. Kita lihat hubungannya dengan sudut A1 apa. Sudut A2 yang kuning sama A1. Nih, kalau digambarkan kayak gini kan. Nih, sudut A1, ini sudut A2. Nih. Hubungannya apa? Ini adalah dua sudut yang berpelurus. Sambil ingat-ingat ya, kalau ini ada bentuk seperti ini. Nah, kakak kasih nih. Misalnya ini sudut alfa, ini sudut beta. Kalau seperti ini hubungannya sudut alfa dan beta, ini sudut yang berpenyiku. Karena ini sudutnya siku-siku. Kalau ini sudutnya lurus nih, 180 derajat adalah sudut yang berpelurus. Nah, sekarang bisa kakak tuliskan sudut A2 dan sudut A1 itu saling berpelurus. Nah, artinya dua sudut yang saling berpelurus jumlahnya adalah 180 derajat. Kalau berpenyiku tadi jumlahnya berapa? 90 derajat. Jadi bisa kakak tuliskan sudut A2 ditambah sudut A1 itu jumlahnya adalah 180 derajat. Sudut A2 bisa kita cari karena sudut A1 kita sudah tahu besarnya 120 derajat. Nah, sekarang 120 kita pindah ruas, ketemu sudut A2 adalah 180 derajat. 180 derajat dikurangi 120 derajat. Jadi besar sudut A2 adalah 60 derajat. Oke. Terima kasih sudah menyimak. Mudah bukan cara penyelesaian soal tadi? Buat adik-adik yang mau request bahas soal, bisa klik di link yang tersedia di deskripsi ya.
Namun nanti soalnya akan kakak ubah sehingga kalian bisa lebih paham ya. Dan bagi adik-adik yang mau les matematika gratis, boleh join di grup Telegram kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.